Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dengan NIM 113321013 dari Prodi D3 Kebidanan semester 3 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hamzah Lombok Timur. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mekanisme laktasi, yakni mata kuliah atau tugas dari asuhan nifas dan menyusui yang dibimbing oleh Ibu dosen Fibrianti SST MKes. Oke, baik. Jadi di sini sebelum kita ke pembahasan intinya mengenai mekanisme laktasi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih laktasi itu dan kapan air susu ibu itu bisa ada gitu. Jadi di sini laktasi itu sendiri merupakan keseluruhan proses mulai dari diproduksinya ASI sampai dengan bayi menelan atau menghisap air susu ibu. Nah, jadi di sini perlu kita ketahui sebenarnya ASI itu sudah ada ketika si ibu dalam keadaan hamil atau dalam keadaan mengandung. Namun di sini air susu itu tidak dapat keluar dikarenakan tekanan dari kadar hormon estrogen dan progesteron. Lalu setelah ibu melahirkan, air susu ibu itu akan keluar. Kenapa dia bisa keluar? Karena turunnya atau menurunnya hormon dari estrogen dan progesteron itu secara drastis. Oke, lalu di sini kita bisa melihat sendiri ada anatomi dan fisiologi dari payudara ibu seperti yang tertera pada gambar. Jadi di sini ada 3 bagian penting dalam payudara ibu. Yang pertama itu ada namanya korpus atau badan payudara, di mana korpus ini sendiri berfungsi untuk mengembangkan payudara. Yang kedua ada namanya areola atau bagian kehitaman dari payudara. Areola ini sendiri memiliki fungsi untuk melindungi puting dan kulit dari lecet saat bayi disusui. Dan yang ketiga ada namanya papila atau puting susu ibu. Papila ini sendiri memiliki fungsi sebagai tempat untuk keluarnya kelenjar ASI ketika bayi akan disusui. Oke, selanjutnya kita ke bagian inti dari pembahasan kita, yaitu tentang mekanisme laktasi. Jadi, mekanisme laktasi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada namanya proses produksi atau penghasil ASI. Yang kedua ada namanya proses pengaliran atau pengeluaran ASI. Jadi di sini yang pertama ini proses produksi atau penghasil ASI ini dapat dipengaruhi karena adanya hormon prolaktin. Sedangkan proses yang kedua, proses pengeluaran ASI ini dapat dipengaruhi karena adanya hormon oksitosin. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai bagaimana sih ASI itu dapat diproduksi atau dapat dihasilkan. Jadi di sini ketika bayi menghisap puting susu ibu atau memberikan rangsangan pada payudara ibu, artinya di sini bayi itu akan memberikan atau menghantarkan rangsangan menuju ke otak ibu. Di sini kenapa sih disebut rangsangan? Karena di sini pada puting ibu itu terdapat banyak saraf-saraf sensorik yang berfungsi untuk menghantarkan rangsangan itu dari otak menuju ke hipotalamus. Setelah ke bagian hipotalamus, kemudian hipotalamus ini akan memerintahkan kelenjar lain yang berada di bagian kepala untuk memproduksi hormon prolaktin, yang dimana kelenjar ini sendiri namanya ialah kelenjar hipofisis anterior. Setelah diproduksi, hormon prolaktin ini akan dialirkan melalui darah menuju ke payudara. Di payudara ini sendiri nanti hormon prolaktin ini akan bekerja masuk ke dalam lobus payudara. Di dalam lobus payudara ini terdapat organ yang bernama alveoli, yang dimana alveoli ini sendiri ialah sebagai tempat untuk memproduksi ASI atau menghasilkan ASI.
Lalu di sini setelah ASI diproduksi, di sini ASI akan dikumpulkan dalam gudang ASI yang biasa disebut sebagai sinus lactiferus. Jadi dari penjelasan pertama ini mengenai tentang bagaimana produksi ASI atau penghasilan ASI itu dapat terjadi di sini, nama lain dari produksi ASI itu ialah proses refleks prolaktin. Oke, di sini kita akan membahas mekanisme yang kedua, yakni di sini tentang proses pengaliran atau proses pengeluaran air susu ibu. Jadi di sini hormon yang berperan dalam proses pengaliran atau pengeluaran air susu ibu ini ialah hormon oksitosin. Seperti yang kita ketahui, hormon oksitosin ini sendiri ialah hormon yang berfungsi untuk merangsang agar air susu ibu itu dapat keluar karena adanya rangsangan dari isapan si bayi. Ternyata rangsangan dari isapan bayi tidak hanya merangsang hipofisis anterior untuk produksi prolaktin, namun bersamaan dengan produksi prolaktin juga dirangsang hipofisis posterior untuk menghasilkan hormon oksitosin. Jadi hormon oksitosin ini akan dialirkan lagi melalui darah menuju ke payudara ibu. Seperti yang kita ketahui, hormon oksitosin ini sendiri ialah berperan untuk merangsang kontraksi pada seluruh tubuh di bagian otot polos. Setelah hormon oksitosin sampai pada payudara ibu, kemudian hormon oksitosin ini akan bekerja pada lobus otot polos yang disebut dengan sel myopitelium. Kemudian sel myopitelium ini akan berkontraksi, kemudian mendorong ASI yang terkumpul dalam sinus lactiferus itu untuk keluar melalui puting susu ibu. Itulah kenapa ASI itu dapat keluar karena adanya rangsangan atau karena adanya isapan dari si bayi. Jadi di sini untuk proses yang kedua ini, proses penghasilan atau proses pengeluaran ASI ini disebut juga dengan refleks aliran. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai materi dari mekanisme laktasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye bye.